Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukuri nikmatillah, la haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Konslet cara pemahamannya pasti salah paham. Awal beragama mengenal Tuhannya karena untuk masuk Islam wajib bersyahadat, baru melakukan syariat yang disebut Islam. Sebelum mengenal Tuhannya wajib mengenal dirinya sendiri secara mendalam atau detail. Karena yang tidak mengenal diri atau ingkar diri banyak yang menuhankan ruhnya sendiri atau ruhnya Nabi, bahkan nabinya. Bisa jadi Nabi Adam dianggap sama dengan Tuhan. Diri manusia ada dua sisi, jasmani dan rohani. Diri sejatimu itu rohanimu atau hakikatnya ruh yang telah bersaksi dan berjanji kepada yang telah meniupkan ruhmu. Dan ini yang disebut Islam yang menjadi bekal kehidupanmu. Yang konslet pemahamannya yang meniupkan dengan yang ditiupkan dipahami menjadi satu karena ada guru atau mursyid yang mengajarkan awal kejadian itu Nur Muhammad mengembang menjadi Ahmad, dan Ahmad ini katanya kalam qadim, yang berarti kalam qadim tidak maha awal karena lebih dulu Nur Muhammad. Sedangkan Nur Muhammad sendiri ada awalnya. Adanya istilah Nur Muhammad pada abad ke-7 kalau tidak salah. Di abad ke-7 Masehi kalau tidak salah. Di Alkitab disebutkan awal kejadian itu firman, yang berarti Alkitab dengan firman yang lebih dulu adalah Alkitabnya. Dan tidak ada firman yang menyamai, menyerupai, dan semua firman yang ada tidak mungkin melebihi Alkitabnya, yang berarti jangan pernah menyamakan zatnya Tuhan dengan zatnya makhluk, karena ayatnya menyatakan demikian. Bila kalian mengingkarinya berarti kalian non-muslim atau kafir. Kalau tidak terima disebut demikian, benahi tauhid kalian walau kalian bersyariat Islam. Konslet memahami bid'ah, semua yang tidak dilakukan Nabi, bila dilakukan disebut amalan bid'ah. Setelah Nabi wafat, para sahabat mengumpulkan ayat-ayat dijadikan satu jadi kitab suci Al-Quran dan dihukumi bid'ah wajib. Dan di masa itu menjadi pro dan kontra. Yang masih menghukumi semua bid'ah sesat dilakukan, jangan ikut membaca ayat yang sudah di kitab sucikan. Cari yang masih ayat per ayat. Berawal dari sini kalian gagal memahami agama Islam. Yang seharusnya agama Islam menjadi rahmat, kalian pahami menjadi mumi. Hukum fikih setiap zaman selalu berubah dalam situasi dan kondisi yang memang benar-benar dapat untuk merubah suatu hal, bahkan wajib untuk diubahnya. Bukan berarti yang sebelumnya salah, akan tetapi keadaan yang memaksa atau tidak ada pilihan yang lain, seperti pernikahannya anak Nabi Adam, dan setiap nabi membawa syariat yang berbeda-beda. Orang yang konslet pemahamannya kiblat dikira sesembahan. Akibatnya bila orang hormat ke bendera, ke makam untuk berdoa, kalian tuduh menyembah bendera dan kuburan. Ada juga yang mengatakan kalau tidak ada orang Arab, orang Nusantara masih menyembah pohon karena kalian para penyembah sajadah dan atau Ka'bah. Dari cara mereka berpola pikir demikian, pasti tauhidnya menyelisihi dengan yang diajarkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Yang disebut agama Islam itu iman yang sama dengan yang diajarkan nabinya. Setiap diri dibekali agama Islam karena hakikatnya diri atau roh ada janji kepada yang telah meniupkan roh. Orang yang konslet imannya karena tidak percaya dengan seruan ayat yang intinya zatnya Tuhan wajib berbeda dengan zatnya makhluk. Kata maha itu juga tauhid. Kalau yang kalian tuhankan tidak maha, jangan ikutan menyebut maha agar pas dengan yang kalian pahami. Yang tidak bersanad berarti gurunya syaitan atau iblis yang bersekutu dengannya digambarkan kalau seperti ular. Mulutnya berbisa, lidahnya bercabang dua, hati dengan mulutnya tidak sama. Jagalah kafir kalian, jangan sampai ada prasangka atau membayangkan zatnya Tuhan seperti apapun itu yang disebut musyrik hati atau kafirnya dirimu sendiri. Semoga kita semua dapat menghindar dari kafirnya diri sendiri. Hanya dengan itu kita kelak di akhirat mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pasti salah iman, amal ibadah terbalaskan api dan api. Bila ada salah mohon maaf.